Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan beberapa video perawatan jenazah. Yang pertama, talqin sebelum dan pasca wafat. Yang kedua, memandikan jenazah. Yang ketiga, mengkafani. Yang keempat, mensolati. Yang kelima, acara pemberangkatan. Yang keenam, mengkuburkan. Dan yang terakhir, talqin dan doa pasca pemakaman. Untuk tutorial perawatan jenazah yang pertama yakni talqin sebelum dan pasca wafat. Pengertian talqin. Talqin secara bahasa berarti mengajar atau memahamkan secara lisan. Sedangkan secara istilah, talqin adalah mengajar dan mengingatkan kembali kepada mayit, orang yang meninggal dunia, yang baru saja dikubur dengan kalimat-kalimat tertentu. Talqin dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama saat sakaratul maut dan yang kedua saat pemakaman jenazah. Yang pertama, mentalqin saat sakaratul maut, yakni tata caranya yang pertama, menidurkan miring orang yang sedang sakaratul maut ke sisi badan sebelah kanan untuk menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Apabila hal tersebut dirasa sulit, maka tidurkan dengan cara kepala sedikit diangkat sehingga wajahnya menghadapkan ke arah kiblat. Kemudian juga kedua kakinya disunahkan dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, disunahkan untuk mengajari orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah dengan cara yang halus dan tidak memaksakannya. Yang ketiga, disunahkan untuk membaca surah Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut. Dan yang keempat, orang yang sedang mengalami sakit dan sudah merasakan terdapat tanda-tanda kematian, ia dianjurkan untuk berbaik sangka, husnudzon kepada Allah SWT. Dalil mengenai talqin. Umat muslim dianjurkan untuk melakukan talqin kepada orang yang sedang sakaratul maut dengan menyebut la ilaha illallah. Dengan demikian, orang yang sedang menemui ajal tersebut mengingat Allah dan meniru ucapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntunlah orang yang meninggal di antara kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah, sebab barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Berikut ini sedikit cuplikan video mengenai talqin saat sakaratul maut. Teman sejati hanyalah amal, bila waktu tak terhenti. Teman sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tutorial merawat jenazah yang kedua yakni memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Hukum memandikan mayat bagi orang muslim yang hidup adalah fardu kifayah. Orang yang memandikan mayat sebaiknya adalah keluarga terdekat dari si mayat, kalau dia tahu cara memandikannya. Apabila mayat itu laki-laki, seharusnya yang memandikan juga laki-laki. Apabila mayat itu perempuan, yang memandikan juga perempuan. Kecuali untuk anak kecil, maka boleh dimandikan oleh orang yang berlain jenis kelamin. Nabi bersabda, apakah yang menyusahkanmu seandainya engkau mati sebelum aku? Lalu aku memandikanmu dan mengkafani, kemudian aku mensolatkan dan menguburmu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Ad-Daruqutni, dan Al-Baihaqi dari Aisyah. Tutorial memandikan jenazah diantaranya adalah: yang pertama, menaruh mayat di tempat yang lebih tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang akan disiram ke tubuh mayat. Yang kedua, melepaskan pakaian mayat lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat kecuali anak kecil. Yang ketiga, orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosok aurat si mayat. Yang keempat, mengurut perut si mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam perutnya, kecuali perut perempuan yang hamil. Yang kelima, memulai membasuh anggota badan si mayat sebelah kanan dan anggota tempat wudhu.
Yang keenam, membasuh seluruh tubuh si mayat dengan air yang dicampur dengan daun bidara atau sejenisnya untuk menghilangkan kotoran-kotoran di badan mayat. Yang ketujuh, menyiram mayit berulang-ulang hingga rata dan bersih dengan jumlah ganjil. Yang kedelapan, membersihkan rongga mulut mayit, lubang hidung, lubang telinga, kukunya, dan sebagainya hingga bersih. Yang kesembilan, siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana. Dan yang terakhir, setelah selesai dimandikan, badan mayit kemudian dikeringkan dengan semacam handuk. Selanjutnya, tutorial merawat jenazah yang ketiga, yakni mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah. Menurut Imam Al-Ghazali, Imam Al-Bawawi, dan Imam Haramain, minimal mengkafani adalah selembar kain yang bisa menutup seluruh tubuh jenazah. Sedangkan menurut kitab Fathul Qorib yang senada dengan kitab Ar-Raudhah dan Syarh Muhadzab, minimal mengkafani adalah selembar kain yang bisa menutup aurat. Kesempurnaan mengkafani jenazah. Kesempurnaan mengkafani jenazah bagi laki-laki yakni 3 lembar kain lebar yang bisa menutupi seluruh tubuh jenazah, baju kurung, serban. Kesempurnaan mengkafani jenazah bagi perempuan yakni 2 lembar kain lebar yang bisa menutupi seluruh tubuh jenazah seperti sarung atau jari atau kain yang bisa menutupi antara pusar hingga lutut yang dibuat untuk baju kurung dan kerudung. Tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, letakkan beberapa tali untuk mengikat jenazah supaya tidak mudah terbuka. Jumlah tali disunahkan sebanyak bilangan ganjil. Yang kedua, letakkan beberapa kain lebar yang digunakan untuk serban atau kerudung, baju kurung, sarung atau jari, dan cawat atau celana dalam. Yang ketiga, letakkan jenazah yang sudah dimandikan dengan posisi terlentang dan tangan disedekapkan. Yang keempat, mengikatkan kedua ibu jari kaki jenazah supaya kakinya tidak merenggang. Yang kelima, memberikan kapas yang sudah diberi wewangian pada anggota tubuh yang berlubang, yang digunakan sujud, dan yang terluka. Yang keenam, memakaikan cawat atau celana dalam. Yang ketujuh, memakaikan baju kurung, sarung atau jarik bagi perempuan, dan serban atau kerudung. Yang kedelapan, dilanjutkan melipat kain kafan dari kanan ke kiri, lalu kiri ke kanan secara bergantian. Dan yang terakhir, mengikatkan tali di sisi kiri jenazah. Berikut cuplikan video mengkafani jenazah. Tutorial perawatan jenazah yang keempat yakni mensolati jenazah. Sholat jenazah. Sholat jenazah adalah salah satu proses yang harus dilakukan ketika ada orang yang beragama Islam meninggal. Hukumnya fardu kifayah dan wajib dilakukan berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Hal ini tertuang dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ada seorang laki-laki meninggal dalam berutang disampaikan kepada Rasulullah, maka beliau bertanya, apakah ia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya? Jika dikatakan ia meninggalkan hartanya untuk membayar hutang, maka beliau akan mensolatkannya. Jika tidak, maka beliau akan memerintahkan kepada kaum muslimin, solatkanlah temanmu ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rukun sholat jenazah ada 7. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga melakukan 4 kali takbir, yang keempat mengangkat tangan pada takbir pertama, yang kelima membaca surah Al-Fatihah, yang keenam membaca sholawat, yang ketujuh berdoa untuk jenazah, dan yang terakhir salam. Berikut ini adalah praktik sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Tutorial perawatan jenazah yang kelima adalah acara pemberangkatan. Pemberangkatan jenazah. Sebelum jenazah diberangkatkan, sebaiknya dilakukan kesaksian. Kesaksian ini meliputi bagaimana sikap jenazah selama hidup serta hutang piutang jenazah jika ada. Dan biasanya orang yang bersaksi adalah orang yang sedang bertakziah di sana. Selain dilakukannya kesaksian, sebelum jenazah diberangkatkan juga hendaknya dibacakan doa. Tutorial perawatan jenazah yang keenam adalah pemakaman jenazah. Memakamkan jenazah. Mengakamkan jenazah adalah tata cara terakhir dalam merawat jenazah setelah jenazah dimandikan, dikafankan, dan disolatkan. Hukum memakamkan jenazah adalah fardu kifayah. Tata cara memakamkan jenazah. Yang pertama, jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas dan dengan lebar seukuran 1 zira lebih 1 jengkal. Di dasar lubang dibuat miring lebih ke dalam ke arah kiblat. Yang kedua, setelah sampai di tempat pemakaman, jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Dan ketika kita meletakkan jenazah, hendaknya membaca doa. Yang ketiga, disunahkan meletakkan 3 kepal tanah di belakang jenazah dengan tujuan agar jenazah tetap menghadap ke kiblat, disertai doa. Yang keempat, tali-tali pengikat kafan dilepaskan dimulai dari kepala, kemudian pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah. Yang kelima, kumandangkan azan dan iqomah dengan orang yang mengumandangkan menghadap kiblat. Yang keenam, jenazah ditutup dengan papan kayu atau bambu dan di atasnya ditutup dengan tanah sampai galian liang kubur kembali rata. Tinggikan gundukan tanah kuburan dari permukaan tanah dan di atas kepala diberi tanda batu nisan. Ini dimaksudkan agar berbeda dari yang lain dan agar kuburannya dapat terjaga dan tidak dihinakan. Yang terakhir, tanah kubur jenazah disiram air mawar dan air biasa, lalu membacakan talqin, mendoakan dan memohonkan ampun jenazah. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.